Selamat pagi adik-adik, kita bertemu kembali di dalam renungan kesayangan kita Habatus Hidupku bagi Kristus. Pagi ini kita akan membuka Alkitab kita dan membaca dari kitab Yeremia pasal yang ke-6 ayat 1 sampai yang ke-26. Cukup panjang ya ayat-ayatnya, tapi ibu percaya adik-adik semua nanti akan membaca semua ayat-ayat ini di Alkitab masing-masing di rumah. Sekarang kita perhatikan di ayat yang ke-16 sampai yang ke-20. Mari kita akan membaca bersama-sama. Beginilah firman Tuhan, ambillah tempatmu di jalan-jalan dan lihatlah, tanyakanlah jalan-jalan yang dahulu kala, di manakah jalan yang baik, tempuhlah itu. Dengan demikian jiwamu mendapat ketenangan. Tetapi mereka berkata, kami tidak mau menempuhnya. Juga aku mengangkat atas mereka penjaga-penjaga firmanku, perhatikanlah bunyi sangkakala. Tetapi mereka berkata, kami tidak mau memperhatikannya. Sebab itu dengarlah hai bangsa-bangsa, dan ketahuilah hai jemaat apa yang akan terjadi atas mereka. Dengarlah hai bumi, sungguh ke atas bangsa ini aku akan mendatangkan malapetaka akibat dari rancangan-rancangan mereka. Sebab mereka tidak memperhatikan perkataan-perkataanku dan menolak pengajaranku. Apakah gunanya bagiku kamu bawa kemenyan dari Sheba dan tebu yang baik dari negeri yang jauh? Aku tidak berkenan kepada korban-korban bakaranmu, dan korban-korban sembelihanmu tidak menyenangkan hatiku. Adik-adik, tulisan ini adalah firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yeremia kepada orang-orang di Yerusalem dan bagi bangsa Yehuda. Mereka adalah orang-orang dan bangsa pilihan Tuhan. Mereka dikasih oleh Tuhan, tetapi sayangnya mereka tidak menyadari betapa besar kasih Tuhan dalam kehidupan mereka yang sudah menyelamatkan mereka dari perbudakan di tanah Mesir dan membawa mereka ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Sehingga mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka tidak taat kepada Tuhan. Mereka tidak memperhatikan firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan yang kita baca tadi jelas sekali bahwa Tuhan menunjukkan jalan yang benar, jalan yang baik bagi mereka, tetapi mereka tidak memperhatikan. Bahkan Tuhan memberikan peringatan-peringatan dalam kehidupan mereka. Mereka pun tidak memperhatikan. Oleh karena itu Tuhan menjadi marah kepada orang-orang Yehuda, orang-orang di Yerusalem. Tuhan mendatangkan hukuman bagi Yerusalem dan Yehuda. Kita lihat di ayat yang ke-19 di situ firman Tuhan mengatakan bahwa mereka tidak memperhatikan perkataan-perkataan Tuhan dan menolak pengajaran Tuhan. Padahal perkataan-perkataan Tuhan dan pengajaran yang daripada Tuhan membawa kebaikan bagi mereka, membawa kebahagiaan bagi mereka. Tetapi mereka memilih untuk tidak taat dan hidup semau mereka sendiri. Dan pada akhirnya hukuman diterima oleh mereka. Mereka harus menjadi tawanan dan dibuang ke negeri orang lain, ya, ke negeri bangsa lain. Nah, itulah yang diterima oleh bangsa Yehuda, oleh orang-orang di Yerusalem, oleh karena mereka tidak taat. Apa yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan pada pagi hari ini? Bahwa setiap pelanggaran pasti ada hukumannya, ya. Tuhan menghukum orang-orang Yerusalem dan bangsa Yehuda oleh karena mereka tidak taat. Mereka menolak perintah Tuhan dengan membuang mereka dan menjadikan mereka tawanan bagi bangsa lain. Bagi kita, ketika kita melakukan kesalahan, ketika kita melakukan dosa di hadapan Tuhan, ada hukuman yang harus kita terima, ya. Ketika kita memilih sesuatu hal yang tidak benar di hadapan Tuhan, maka ada konsekuensi-konsekuensi yang harus kita terima. Seperti contohnya ketika kita mencontek saat ulangan, maka Tuhan pasti akan memberikan hukuman dengan apa? Dengan guru kita akan mengetahui karena kita tidak mengerjakan sendiri, sehingga kita mendapat hukuman dari guru kita. Kalau kita tidak taat kepada orang tua kita, maka ada hukuman yang diberikan Tuhan melalui orang tua kita. Orang tua kita menghukum kita dengan kita tidak boleh bermain, kita tidak mendapat uang jajan. Nah, itulah yang terjadi. Jadi setiap hal yang kita lakukan itu ada upah yang kita terima. Ketika kita melakukan hal yang baik, kita melakukan ketaatan baik kepada orang tua ataupun kepada Tuhan, ada berkat, ada
hadiah yang kita terima, ada upah yang baik yang akan kita terima. Tetapi ketika kita melakukan pelanggaran, ada hukuman sebagai upah yang kita terima. Adik-adik, jadi kita tahu ya mana yang kita pilih. Ketika kita menghadapi situasi di mana kita harus memilih, apakah kita memilih untuk berbuat dosa atau kita memilih untuk berbuat kebenaran, maka ingat firman Tuhan ini. Yang kita pilih adalah melakukan kebenaran karena ada upah yang luar biasa, yang indah yang akan kita terima. Tetapi ketika kita memilih untuk tidak taat dan melakukan dosa, maka ada hukuman yang harus kita terima, yang harus kita tanggung. Siap adik-adik untuk menjadi anak-anak Tuhan yang melakukan kebenaran dan terus taat kepada firman Tuhan? Luar biasa, kalian adalah anak-anak Tuhan yang hebat dan ada berkat dan anugerah yang akan kalian terima ketika kalian melakukan firman Tuhan dengan setia, dengan taat. Mari kita berdoa bersama-sama mengakhiri renungan kita. Bapak, terima kasih untuk hari ini kami ucap syukur karena Tuhan memberkati kami dengan firman Tuhan yang luar biasa, mengingatkan kami bahwa kami harus menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan dan menjauhi dosa dan pelanggaran supaya hidup kami menyenangkan hati Tuhan dan kami boleh mendapat berkat-berkat yang daripada Tuhan, terutama berkat keselamatan oleh karena kami menyerahkan hidup kami kepada Tuhan dan mohon ampun atas dosa-dosa kami di hadapan Tuhan dan percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Terima kasih Bapa, kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini, dari pagi hingga malam hari ini. Tuhan berkati dan menolong. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Habatus